When we love someone, when we love others, when we love our generations, we will serve them. Welcome back to Radiance. Udah masuk bulan Maret aja nih guys. Gimana kabar kalian? Hope you guys are always safe ya. Buat yang belum bisa keluar rumah, tenang aja. Kita masih bisa ibadah online bareng-bareng kok. Scan di sini untuk join small group kita. Sekalian, gue juga mau ngingetin kalian buat subscribe channel baru kita, Youth Fajar Pengharapan, supaya kalian bisa dapet reminder buat ibadah setiap minggunya. Anyway, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. So, kalian bisa siapin roti dan anggur perjamuan kalian juga. Nah, sebelum mulai ibadah, kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR code berikut ini atau transfer melalui nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi, guys! Let's prepare our heart to worship God and enjoy the service. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, gue mau ajak kalian semua buat puji Tuhan kita. Come on, clap your hands. Mari sama-sama kita katakan. Ku bersinar bagimu, ku nyatakan kemuliaan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sama katakan, takkan ku gentar. Takkan ku gentar sebab Kau besertaku. Ku mau rayakan kemenangan dari-Mu. Come on we sing. Tuhanlah kekuatanku, hanya nama Yesus perisai di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, takkan ku gentar sebab Kau besertaku. Ku mau rayakan kemenangan dari-Mu. Tuhanlah kekuatanku, hanya nama Yesus perisai di dalam hidupku, di dalam hidupku. Takkan pernah ku ragu, Dia akan selalu berikan.
Tuhan. Ini pujian dan sembah yang Engkau Bapa. Sama-sama katakan. Bagimu pujian dan segala hormat yang duduk di tata kemuliaan.
Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita. Mari kita persiapkan hati kita sebelum mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah melakukan kesalahan atas kehidupan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu di kayu salib yang telah menanggung dosa kami dan menebus setiap dosa-dosa kami. Dan kami punya masa depan yang gemilang di hadapan kami. Engkau yang menyertai dan Engkau yang memampukan kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Welcome to Radiance, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA. And welcome to March, udah bulan Maret aja. Kerasa gak nih tahu-tahu udah masuk bulan Maret aja nih teman-teman. Karena hari-hari berjalan tanpa bisa balik lagi, maka di Mazmur 90 ayat 12 Musa bilang gini sama Tuhan. Ajarlah kami, maksudnya Musa minta Tuhan mengajari kami semua, mengajari dia untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan memberi kita kebijaksanaan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk melihat diri kami, melihat sekeliling kami sebagaimana Tuhan melihatnya. Agar kami tidak membuang waktu kami, tapi kami menggunakan hari-hari kami, waktu kami yang ada dengan bijaksana, dengan pertolongan dari Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita main games dulu yuk. Judulnya Find the Difference. Of course, sudah kelihatan ya, cari perbedaannya nih. Nah, coba kalian cari sebanyak mungkin perbedaan dari gambar yang akan ditampilkan berikut ini, oke? Siap ya? Gambar pertama, 3, 2, 1. Oke, ini gambar yang pertama. Kalian boleh cari perbedaannya, oke? Saya hitung 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Sekarang gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua, kalian bisa pause juga ya kalau kalian mau lihat lebih detail lagi, oke? Nah ini yang kedua nih, kayak gini. Kalian bisa cari perbedaannya.
Saya nggak akan bilang ada berapa perbedaannya karena nanti yang akan menemukan perbedaannya akan dapat surprise. Oke? 3, 2, 1. Waktunya habis. Gambar ketiga. Oke, gambar ketiga nih ya. Kira-kira ada berapa perbedaannya? Kalau kalian menemukan perbedaannya, kalian bisa chat di kolom komen ini di YouTube GKPB Youth ini dan bakal ada surprise buat beberapa orang beruntung yang menjawab di hari Sabtu dan Minggu ini. Oke, hanya hari Sabtu dan Minggu aja ya, yang Senin, Selasa dan seterusnya. Sorry dulu ya, hanya untuk yang Sabtu dan Minggu. Oke, jangan lupa ketik nama kalian dan jawabannya. Nanti kalau anonim bingung surprise-nya mau ditujukan ke mana. Oke, ya waktunya 2, 1. Habis. Nah, gimana nih teman-teman? Susah atau gampang nyari perbedaannya? Jangan lupa ya tadi kirim di sini di komen YouTube. Kalian tulis nama kalian dan gambar 1 jawabannya berapa, gambar 2 jawabannya berapa, gambar 3 jawabannya berapa. Dan tunggu kabar dari kita di dalam minggu-minggu ini. Nah, waktu teman-teman tadi nyari perbedaan dari beberapa gambar, ada yang gampang ketemu. Oh, langsung kelihatan obvious banget nih, yang ini kelihatan banget. Ada juga yang susah banget, gak ketemu-ketemu. Sampai kamu zoom in, zoom out, sampai nanya semua orang di rumah, gak ada yang nemu. Ada yang nemu duluan yang belah kiri, ada juga yang nemu duluan di sebelah kanan. Beda-beda ya teman-teman. Sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Kadang-kadang atau mungkin seringkali mungkin ya, kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan waktu kita menemukan perbedaan-perbedaan, ada yang gampang kelihatan, wah beda banget. Ada juga yang baru pas jalan berapa lama baru ketahuan perbedaannya. Waktu kita menemukan perbedaan antara hidup kita dengan orang lain, dengan adik kakak kita, dengan teman-teman kita, dengan tetangga, dengan sepupu, mungkin dengan mama, dengan papa, dengan orang-orang di sekitar kita, ada kalanya kita malah membawanya ke arah negatif. Kita mikirnya, ih kok dia lebih ini ya, dia lebih itu ya, dia lebih hebat ya, lebih segalanya. Atau kita malah melihatnya, akunya kurang ini, akunya kurang itu ya dibandingin sama si ini, dibandingin sama si itu. Akhirnya kita kritik kalau orang lain kurang dari segala sisi. Kalau orang lain kelihatan beda, kita kritik. Atau kalau kita yang beda, kita kritik diri kita sendiri. Padahal perbedaan itu bukan berarti kesalahan. Sama kayak waktu tadi kalian membedakan antara gambar yang kiri dan yang kanan, gak ada yang salah, it's just different. Hanya berbeda aja, justru malah jadi beragam. Malah jadi lebih kaya, lebih rich kalau ada yang berbeda dan gak harus selalu sama. Teman-teman, waktu kita punya Yesus di dalam hati kita, maka hati kita pasti akan berubah. Jadi bukan satu hal yang negatif kalau ada perbedaan teman-teman. Dan kalau di bulan Februari kemarin kita belajar tentang love for generations, bahwa kita itu mengasihi bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain dan juga generasi di bawah kita. Dan ada juga servanthood atau melayani sesama. When we love someone, when we love others, when we love our generations, we will serve them. Nah, bulan Maret ini kita akan belajar tentang identitas kita di dalam Tuhan Yesus. Who am I in Jesus? Kita ini siapa dalam Yesus? Gimana sih pendapat Tuhan tentang kita? Gimana sih pendapat Tuhan tentang teman-teman kita? Nah, kita di dalam Yesus dan kita tanpa Yesus pasti berbeda. Paulus dulu sebelum dia punya Yesus, dia namanya Saulus. Sebelum dia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, nama dia adalah Saulus. Dan dia menulis, waktu dia udah jadi Paulus ya, dia menulis kepada pengikut Kristus di kota Korintus. Dan apa yang dia tulis sangatlah berlawanan dengan dirinya waktu dia belum terima Tuhan Yesus. Dulu waktu Paulus masih belum terima Tuhan Yesus, dia semangat banget. Tapi semangatnya bukan semangat buat ngasih tahu firman Tuhan. Dia semangat buat menangkap, memasukkan ke penjara, dan bahkan membunuh pengikut Kristus karena kepercayaan mereka berbeda dengan dirinya. Tapi waktu Paulus bertemu dengan Yesus, everything changed. Cie, begitu ketemu dengan dia, semuanya berubah ya teman-teman. Ternyata yang membuat kita berubah adalah waktu kita bertemu Yesus. Semuanya berubah dan ia mulai menyebarkan kabar baik tentang Yesus. Nah teman-teman, kita sama-sama lihat nih di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Saya akan cerita beberapa hal dari ayat-ayat yang Paulus tuliskan ini. Paulus menuliskan di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Judulnya ditulis gini, banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak anggotanya. Di ayat 12 dibilang gini, karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kalau kita lihat ya, anggota tubuh kita banyak ya, ada tangan, ada kaki, ada kepala, dan ada berbagai anggota tubuh lainnya. Kita nggak bisa membanggakan atau mengecilkan karunia apapun yang kita miliki atau yang orang lain miliki. Sama seperti kita nggak bisa bilang bahwa tangan kamu kurang berguna,
kaki kamu kurang berguna, lebih berguna juga kepala, lebih berguna juga telinga. Gak bisa teman-teman. Di ayat yang 13 dibilang gini, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Dulu di Korintus, orang-orang Korintus itu seringkali membeda-bedakan cara perlakuan mereka terhadap orang-orang tertentu. Ada yang diperlakukan sepertinya lebih keren, lebih tinggi, dipuja-puja, disanjung-sanjung. Ada juga yang direndahkan, tergantung dari karunia dan kontribusi yang bisa mereka kasih. Jadi dibeda-beda ini teman-teman. Mereka ngikutin budaya saat itu, di mana kalau ada karunia atau talenta yang dianggap keren, dan ada karunia yang dianggap kayak biasa aja, B aja, dan kayaknya kurang keren, mereka dianggap gak ada, di-ignore teman-teman. Sedangkan Paulus mau mengajarkan mereka bahwa dalam kerajaan Allah setiap orang berarti. Everyone matters. Dan semua diciptakan unik dan berharga. Sekali lagi, kamu semua diciptakan unik dan berharga. Nggak ada yang, oh dia harganya kurang nih. Pasnya aja lah berapa, nggak ada. Semuanya unik dan berharga. Ayat yang ke-15 dikatakan begini. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Nah gimana ceritanya tuh teman-teman? Kalau kaki bilang, oh saya mah bukan tubuh karena saya bukan tangan. Kan aneh ya. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Of course we know the answer, right? Ayat 16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? What do you guys think? Kalau dia bukan mata, dia bukan tangan, dia bukan tubuh, kalian tahu jawabannya. Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah teman-teman, sama tadi yang kita baca, sama seperti yang kita baca tadi, kalau misalnya semuanya mata, kan serem ya, bayangin. Di badan kita semuanya mata, atau semuanya telinga, atau semuanya tangan, atau semuanya kaki. Kan ngeri banget teman-teman. Dan karena di ayat 18 dibilang Allah memberikan tempat masing-masing. Tuhan tahu gak akan ketukar tumbuhnya. Gak akan ada kaki tumbuh di tangan, atau gak akan ada mata tumbuh di kaki, gak kebalik teman-teman. Ayat yang ke-19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Yang dibilang tubuh itu berarti berbagai macam anggotanya. Berbagai anggota dan menjadi satu tubuh ya. Ayat yang ke-21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. We cannot say, gak bisa ngomong kepada kaki, hey I don't need you feet, atau I don't need you hands. Kita gak bisa bilang, wah karena tangan sama otak penting mana. Kalau gak ada otak, semua gak jalan. Berarti otak doang yang kita perluin. Kita gak perlu tangan, kita gak perlu kaki. Is that right? Tentu tidak teman-teman. Kita gak mungkin bilang bahwa yang penting ada kepala doang. Gak usah ada tangan, gak usah ada kaki, gak mungkin. Maka dari itu semua bagian dalam tubuh Kristus itu berguna. Sekalipun kita lihat jari-jari tangan kita, apakah kita bisa bilang bahwa ada jari yang paling gak kepake? Kayaknya saya gak butuh nih kelingking, potong iseng potong, jebret. Gak bisa, pada akhirnya kalau jari kita kegencet pintu mobil misalnya, atau kepencet pintu di rumah, di kamar. Kalaupun itu hanya jari kelingking, kita akan menjerit, aduh sakit. Mulut akan menjerit, lalu otak akan memberi sinyal, sakit, berhenti. Tangan yang sebelah akan megangin, lalu kita akan cari obat, kita akan cari es batu supaya dingin, supaya gak sakit. Seluruh anggota tubuh kita akan terpengaruh karena ada satu anggota yang tersakiti. Nah teman-teman, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa satu sama lain. We need each other. Gereja dibutuhkan untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Gak ada namanya gereja cuman ada yang khotbah doang, gak ada. Hari ini pun kalau kalian bisa nonton ibadah, ada banyak komponen-komponen di dalamnya yang membuat khotbah ini bisa kalian tonton.
Ada bagian operator, ada bagian worship team, ada bagian make up, kostum, begitu banyak bagiannya. Dan tidak ada yang lebih berharga atau yang kurang berharga karena talentanya kurang. Atau karena talentanya, wah dia talentanya keren banget jadi dia lebih berharga. Gak ada, semuanya membuat pelayanan dalam gereja ini menjadi sempurna. Dan semua yang kita miliki dalam tubuh kita membuat tubuh kita menjadi sempurna. Ayat yang ke-25 dikatakan gini. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Sekali lagi, supaya jangan terjadi apa teman-teman? Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Dan ayat yang ke-26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ayat ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi waktu kita mendapatkan kehormatan, maka seluruh tubuh kita pun pasti mendapatkan kehormatan karena ini adalah tubuh kita. Dan kalau ada yang merasa kesakitan, ada yang tersakiti, maka semuanya pun akan merasa kesakitan. Seperti yang tadi saya ceritakan ya, kalau seandainya kelingking kaki kita kejeduk, pernah nggak teman-teman lagi jalan tiba-tiba jeduk, aduh nggak sengaja nih nyenggol batu, langsung kita duduk, langsung kita pegang kaki kita, langsung langkah kita berhenti. Can you imagine? Hanya karena bagian terkecil dari tubuh kita yaitu kelingking kaki yang cuma seberapa senti itu kebaduk batu, semuanya berhenti. Kita langsung berhenti berjalan, kita langsung berhenti mikir, kayaknya semuanya langsung gak bisa konsentrasi lagi ya. Nah teman-teman, kita ini satu dalam Tuhan. Agar kita bisa jadi satu dalam Kristus, apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita mengakui ketidaknyamanan kita. Kadang-kadang kita merasa gak nyaman kalau kita lagi bersama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Waktu kita bersama dengan orang yang mungkin latar belakangnya beda, beda sekolah, kita gak pernah ketemu sebelumnya, beda SMP-nya nih, beda SMA-nya nih, atau dulu SD-nya beda nih. Kita jadi gak bisa ngobrol karena kita masih awkward ya teman-teman. Nah kita bisa mengakui itu dalam hati kita. Kalau kita memang merasa gak nyaman dengan orang yang berbeda, latar belakangnya berbeda, atau berbeda dari dulunya dia sekolahnya apa, sekarang sekolahnya apa. Itu wajar teman-teman, itu normal. Tapi justru disinilah kita belajar untuk menjadi diri kita apa adanya. Kita berbeda tapi kita mau belajar untuk menerima yang berbeda dengan kita. Sama seperti tangan dan kaki beda, tentu saja beda, tangan dan kaki berbeda. Kepala dan kaki berbeda, tapi semuanya sama-sama ada tujuan yang Tuhan beri waktu menciptakannya. Kamu harus belajar, sama-sama kita belajar untuk menerima. Dan untuk menerima itu bukan berarti kita harus jadi sama seperti dia. Kita bisa berbeda dan kita menerima. Kalau semuanya sama, nanti fungsinya jadi sama dan akhirnya tubuh Kristus gak bisa berfungsi dengan maksimal. Pasti kita juga gak pengen dong kalau seluruh tubuh kita tangannya ada 4 gitu. Gak ada kakinya. Kan gak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman. Jadi kita mengakui bahwa dia fungsinya ini, dia bagusnya ini. Nah yang kedua adalah mengakui keunikan orang lain. Jadi kalau yang pertama mengakui kalau kitanya ngerasa gak nyaman nih. Sehingga kita belajar, saya gak nyaman tapi saya mau belajar menerima. Jangan pura-pura, saya mah santai aja. Terkadang kita memang merasa gak nyaman dan akui saja teman-teman. Yang kedua itu mengakui keunikan orang lain. Waktu kita belajar memahami orang lain, bagaimana kondisi keluarga, dari mana dia berasal, dia sekolah di mana. Karena kadang-kadang anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu bisa beda sifatnya. So waktu kita tahu, dia anak pertama, dia anak terakhir. Makanya ada beda sifat ya. Dia anak keberapa, makanya dia beda ya karena dia anak tunggal. Kita akan lebih paham kondisi seseorang. Kalau dia bagus dalam hal tertentu dan kurang oke dalam hal lain, akuilah itu. Jangan sampai kita hanya mau mengakui kelemahan orang. Dia emang jelek kalau begini, tapi gak ada bagusnya. Jangan. Atau juga jangan sampai kita tidak mengakui kelebihan dia. Dan sebaliknya, jangan sampai kita hanya mengakui kelebihannya aja yang kita lihat. Tapi kelemahannya kita tutup-tutupin. Kita bilang, enggak dia mah sempurna. Gak ada kekurangan. Nobody is perfect, including us. Gak ada yang sempurna. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan masing-masing. Gak ada yang bisa melakukan semuanya. Gak ada. Semuanya harus bekerja bersama-sama supaya bisa mencapai tujuan yang Tuhan ciptakan. Nah teman-teman, untuk bisa menghargai diri kita sendiri dan menghargai orang lain, dimulai dari mana? Untuk bisa menghargai orang lain, dimulai dari pikiran kita dan hati kita.
Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi semua kehidupan kita ini, semua yang kita ucapkan, semua yang kita lihat itu berasal dari hati kita. Waktu hati kita lagi tidak bisa memandang dengan baik, mungkin kita sedang dalam kondisi yang baik juga. Waktu kita belajar memandang diri kita sebagaimana Yesus memandang diri kita akan mampu untuk menghargai diri kita sendiri dan akhirnya kita bisa menghargai orang lain dengan benar. Teman-teman, kalau kita tahu harganya berapa, kalau kita tahu sesuatu ini harganya berapa, kita akan tahu bagaimana menghargainya. Kalau kita nggak tahu harganya berapa, kita pikir murah kali ya, kita akan asal-asalan. Begitu pula kalau kita tahu sebagaimana harga kita di hadapan Yesus, semahal apa, maka kita pun akan tahu bagaimana untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, kita bukan menempatkan orang lain sebagai penguasa, kayaknya wow banget, sebagai seseorang yang menguasai hidup kita, di atas kita, bukan. Atau juga bukan menempatkan diri kita sebagai penguasa atas orang lain. Kita bisa memandang dengan benar dari sudut pandang yang benar, yaitu dari sudut pandang Tuhan Yesus. Gimana sih Tuhan Yesus memandang kita? Teman-teman, apa yang Yesus lihat dari diri kita? Kita lihat di Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Dikatakan begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Teman-teman dikatakan gini, yang pertama kita diciptakan oleh Tuhan. Dibilang bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Tahu buah pinggang gak teman-teman? Buah pinggang itu adalah ginjal, bagian dalam dari tubuh kita. Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri yang membentuk bagian tubuh kita dari dalam sampai luar. Tuhan yang menciptakan kita sendiri. Dan kalau Tuhan yang menciptakan kita, maka kita ini luar biasa ajaibnya teman-teman. Kita diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan akan marah kalau sampai ciptaan dia dihina atau ciptaan dia dianggap rendah atau kalau ciptaannya Tuhan dihargai rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau kita sendiri merendahkan diri kita. Kalau kita sendiri memperlakukan diri kita tidak seperti seharusnya. Teman-teman, itu yang pertama, kita diciptakan langsung oleh Tuhan. Yang kedua, kita diciptakan secara ajaib. Dibilang begini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Dibilang wonderfully made. Kita dibuat secara ajaib, bukan biasa-biasa aja. Jadi gak ada seorang pun di dunia ini yang biasa-biasa aja. Kalau ada yang bilang, saya mah biasa-biasa aja. Salah teman-teman. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa kamu diciptakan langsung oleh Tuhan. Dan kamu diciptakan secara ajaib. So nobody is biasa-biasa aja. Gak ada yang, dia mah biasa aja. Mungkin kamu merasa biasa aja karena kamu belum menemukan siapa dirimu dalam Tuhan. Atau kamu ngelihat orang lain itu biasa aja karena kamu belum melihat dia sebagaimana Tuhan melihat dia. So let's learn to see yourself like how God sees you. Kita belajar melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Dan kita belajar melihat orang lain sekeliling kita sebagaimana Tuhan melihat sekeliling kita. Teman-teman, untuk bisa melihat kita, melihat dirimu, melihat orang lain seperti bagaimana Tuhan melihat, kita butuh Tuhan. Sama seperti Paulus, waktu dia belum terima Yesus, dia gak bisa ngelihat sekelilingnya seperti Yesus melihat sekelilingnya. Dia lihat bahwa orang-orang yang ikut Kristus adalah orang-orang yang harus dibasmi, orang-orang yang harus dibunuh. Wah, mereka salah tuh, ngaco tuh. Mereka harus dipenjara supaya sadar. Waktu dia terima Tuhan Yesus, dia yang sadar ternyata. Teman-teman, yuk sadar. Yuk sadar siapa dirimu, yuk sadar sebagaimana Yesus mengasihi kamu. Jadi sekarang teman-teman, saya mau ajak kalian untuk menerima Tuhan Yesus dalam hatimu, dalam hidupmu. Bukan cuma sekedar tahu Yesus. Tadinya Saulus yang belum jadi Paulus, he knew Jesus. Dia pernah dengar. Karena itu dia bisa mengejar orang-orang yang percaya Yesus. Dia dengar, wah ada yang namanya Yesus. Siapa yang percaya Yesus, saya mau bunuh tuh, saya mau penjarakan supaya mereka dapat akibatnya. Teman-teman, mungkin kamu pernah dengar Yesus. Mungkin kamu sering dengar Yesus di sekolah atau di ibadah dimanapun. Tapi apakah kamu pernah personally menerima Tuhan Yesus? Memintanya secara personal bilang, Yesus masuklah dalam hatiku.
Kalau belum pernah, kamu cuma tahu informasi dan belum pernah punya personal relationship with Jesus, yuk terima Tuhan Yesus karena dia hanya akan masuk kalau kamu mengundangnya. Mari sama-sama kita berdoa, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kamu sudah pernah menerima Yesus, Kak saya udah pernah terima Yesus, saya udah pernah mengalami kebaikan Yesus. Tapi hari ini rasanya saya jauh dari Tuhan. Yuk kalian, kalau kalian udah ngerasa jauh sama Tuhan, mari saya mau ajak kalian sadari keberhargaan kamu dalam Yesus. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kamu. Mungkin kamu menjauh sedikit karena hal-hal yang entah apa itu. Tapi He never leaves you. He never leaves you. Dia gak pernah meninggalkan engkau. Dia gak pernah membiarkan engkau. Jadi yang perlu kamu lakukan hanya satu, kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat di mana kamu bertemu dengan Yesus. Yuk kita berdoa untuk datang sama Tuhan dan menerima Dia dalam hati kita. Tuhan Yesus, saat ini Engkau melihat setiap anak-anakmu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, yang belum pernah menerima Engkau. Kalau kalian belum pernah menerima Yesus secara personal, kamu boleh letakkan tanganmu di dada dan bicara personal pada Tuhan Yesus dan katakan, Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, aku bertobat, ampuni dosaku Tuhan. Dan mulai hari ini aku mau hidup bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, ampuni dosaku Tuhan, aku akan hidup dalam hidup yang baru, dalam kerajaan terang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kalau kalian hari ini pernah mengalami rasa rendah diri, pernah mengalami merendahkan orang lain, hari ini mari kita bertobat, minta ampun pada Tuhan, karena gak ada seorang pun yang Tuhan pandang rendah. Semua Tuhan pandang unik dan spesial. Dan Tuhan lihat bahwa kalian semua punya keberhargaan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang, kami minta ampun Tuhan. Kalau kami merendahkan diri kami, kalau kami pernah merendahkan orang lain, ampuni kami Tuhan. Hari ini Roh Kudus ajar kami untuk memandang diri kami sebagaimana Engkau memandang kami. Yaitu kami diciptakan wonderful, kami diciptakan dengan ajaib dan sempurna. Dan ajar kami Tuhan untuk melihat orang-orang di sekitar kami sebagaimana Tuhan melihat mereka. Sehingga tidak ada satu kali pun kami akan merendahkan mereka atau merendahkan diri kami sendiri. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan mata kami serahkan hati kami serahkan hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu apapun yang kami kerjakan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, berkat Allah yang memampukan engkau melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihat engkau, dan melihat sekelilingmu sebagaimana Tuhan melihat sekelilingmu. Terimalah jalan-jalan yang daripada Tuhan. Let God's will be done in your life. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, kalau kalian mau join dalam small group pelajar, kalian bisa scan QR code di bawah ini. Dan juga kalian bisa share jika ada beban doa, akan ada counselor yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.